Minasan konbanwa. Kembali lagi dengan saya Sylvia Sensei. Hari ini kita melanjutkan materi kemarin. Kalau misal materi kemarin tentang jam atau angka atau hari perhitungan angka, hari ini kita belajar tentang kosakata sehari-hari. Kira-kira apa saja? Nah, untuk yang pertama, di sini ada kabang. Kabang artinya tas. Kutsu, sepatu. Hitensha, sepeda. Kuruma, mobil. Kokubang, papan tulis. Ripoto, laporan. Jisho, kamus. Meishi, kartu nama. Sukue, meja. Isu, kursi. Biasanya mungkin barang-barang ini ada di lingkungan sekolah maupun lingkungan kerja ya, di kantor, di sekolahan. Selanjutnya di sini ada eh, kata benda tempat. Apa saja? Kaisha, perusahaan. Ginko, bank. Gakko, sekolah. Byoing, rumah sakit. Ie, rumah. Jimusho, kantor. Kyoshitsu, kelas. Daigaku, universitas. Supermarket. Kisateng, coffee shop. Selanjutnya mungkin di sini ada kata benda eh, makanan atau mungkin yang lain. Kita simak dari atas. Tamago, telur. Yasai, sayur. Kudamono, buah-buahan. Niku, daging. Gohang, nasi. Tori, ayam. Mizu, air. Kohi, kopi. Pang, roti. Gambar. Saka, sepak bola. Tenis, tenis. Ryori, masak. Dan yang terakhir ada Ryoko, tamasya atau liburan. Nah, di sini yang terakhir ada kosakata tunjuk. Yang pertama ada kore atau kono. Ini artinya kore atau kono ini digunakan saat posisi benda berada dekat dengan si pembicara. Selanjutnya sore atau sono juga eh, bisa diartikan ini atau itu jika bendanya jauh dari pembicara. Sore atau sono. Nah, kalau misalnya are atau anu, artinya itu tapi jauh, sama-sama jauh dari posisi pembicara maupun lawan bicara. Selanjutnya ada arimas. Arimas itu ada untuk menyatakan benda mati. Selanjutnya ada imas, ada untuk menyatakan orang atau hewan. Selanjutnya koko atau kojira. Ini artinya sama, tapi untuk yang kojira ini lebih sopan. Koko atau kojira artinya di sini. Letaknya dekat dengan pembicara. Soko atau sochira juga di sini letaknya jauh dari pembicara namun dekat dengan yang diajak bicara. Selanjutnya asoko atau acira di sana. Artinya sama-sama jauh dengan pembicara serta lawan bicara. Nah, untuk kore dan kono nanti kita eh, penggunaannya berbeda untuk susunan kalimatnya saja, tapi untuk artinya sama-sama ini dan itu. Penasaran untuk penggunaannya? Jadi tolong disimak
di setiap slide ya. Oke, untuk yang pertama, untuk menyatakan keberadaan benda. Untuk menyatakan keberadaan benda, untuk kalimat positif, menyatakan benda menggunakan kore, sore, atau are, ditambahi partikel wa, lalu ditambahi kata benda, dan diakhiri des. Misalnya contoh, kalimat simpelnya, kore wa kabang des. Nah, di sini memakai yang kore. Lalu partikelnya wa, kore wa kabang des. Ini adalah tas. Ini tas. Kore wa kabang des. Nah, untuk menyatakan kepemilikan kita barang tersebut bisa digunakan eh, kono, sono, ano. Lalu ada kata benda di sini, lalu partikel wa, dan di sini subjeknya. Misalnya nama kita atau nama orang lain ditambahi partikel no dan diakhiri des. Partikel no di sini sebagai tanda kepemilikan. Dari kono sono ano dipilih satu. Nah, ini untuk pertanyaannya. Kono kabang wa dare no desu ka? Kenapa menggunakan dare no? Masih ingat artinya dare? Karena ini pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan kepemilikan siapa, makanya dia menggunakan dare. Kono kabang wa, tas ini dare no desu ka? Milik siapa? Sebelum wa, ini diartikan dulu. Kono kabang, tas ini dari no desu ka? Milik siapa? Dari no desu ka? Milik siapa? Atau juga bisa digunakan arewa dari no kabang desu ka? Kata tunjuk dulu. Lalu ini kalimat tanya. Nah, dari no milik pemilikan siapa? Dari no kabang desu ka? Itu tas milik siapa? Itu tas milik siapa? Nah, pembedanya yang seperti saya beritahu di awal, untuk penggunaan kono langsung kata benda. Kono atau sono atau ano. Dia langsung kata benda. Tapi kalau misalnya kore, sore, are, setelah kore, sore, are, di sini langsung partikel wa dan kata benda. Kalau misalnya kono sono ano, dia kata benda. Tapi kalau kore sore are, setelah kore sore are, dia partikel wa dan ditambahi kata benda setelahnya. Nggak bisa ya, kata benda dulu langsung sebelum wa. Kalau kore sore are harus wa dulu, lalu kata benda. Nah, untuk menjawabnya dari kono kabang wa dari no desu ka, tas ini milik siapa? Kono kabang wa watashi no desu. Ini tas milik saya. Kono kabang wa watashi no desu. Atau bisa juga kono kabang wa Ayu sang no desu. Tas ini milik saudara Ayu. Atau juga jawaban dari yang arewa dare no kabang desu ka? Arewa watashi no kabang desu. Tas itu milik saya. Atau arewa Anita sang no kabang desu. Tas itu milik saudara Anita. Nah, kalau misalnya ada banyak pilihan tas yang ada, terus teman kita nanya, tasmu yang mana? Atau kita nanya ke teman, tasmu yang mana?
menggunakan docira yang mana? Anita-san no kaban wa docira desu ka? Tas milik saudara Anita yang mana? Nah, kalau misalnya yang itu, berarti are desu atau are wa watashi no kaban desu. Kalau misalnya banyak pilihan, lalu ingin memilih salah satu, menggunakan pertanyaannya docira. Selanjutnya, untuk menyatakan benda tapi negatif, di sini ada kore, sore, are, seperti tadi pilih salah satu. Diimui partikel wa, lalu ada kata benda, dan ja arimaseng. Ja arimaseng. Karena kata benda, bentuk negatifnya selalu ditambahi ja arimaseng. Contohnya, kore wa kabang ja arimaseng. Ini bukan tas. Untuk yang kono sono ano, misal ditambah kata benda sama, terus partikel wa setelahnya kata benda, dilihat bedanya ya. Subjek no ja arimasen, kepemilikan. Kono kabang wa dari no desu ka? Tas ini milik siapa? Jawabannya, kono kabang wa watashi no ja arimasen. Tas ini bukan milik saya. Tas ini bukan milik saya. Are wa watashi no kabang desu. Ini untuk eh, yang menyatakan positifnya. Are wa watashi no kabang desu. Kalau yang ini negatif. Are wa watashi no kabang desu. Selanjutnya, untuk menyatakan letak atau posisi sebuah tempat di mana menggunakan doko. Doko. Nani nani wa doko desu ka? Untuk mengungkapkan keinginan, mengungkapkan atau menanyakan suatu tempat. Contohnya, toire wa doko desu ka? Nah, kata benda sebelum wa di sini ialah kata benda tempat. Toire wa doko desu ka? Toire wa doko desu ka? Toilet ada di mana? Nah, untuk kata tanya doko ditambahi partikel lain bisa dijadikan ini artinya dokomo. Di mana-manapun, dimanapun. Doko demo di mana saja. Doko ka di suatu tempat. Kalau misal ingin menyatakan posisi atau letak suatu bangunan atau tempat bisa menggunakan ini. Koko wa nani desu. Di sini adalah kyoshitsu. Apa itu kyoshitsu? Nah, kyoshitsu adalah ruang kelas. Koko wa kyoshitsu desu. Di sini ruang kelas. Nah, kalau menyatakan di sana, asoko wa doshokan desu. Asoko ditambah partikel wa, diakhiri des karena kata benda. Asoko wa doshokan desu. Di sana perpustakaan. Selanjutnya di sini ada soko. Di situ. Soko ni toire ga arimasu. Di situ ada toilet. Di situ toiletnya. Nah, kalau misalnya menyatakan eh, orang di dalam tempat, dia menggunakan ini. Kata benda, ni, kata benda, lalu ni, sensei ga imasu.
Yoshitsu ni sensei ga imasu. Sensei di sini subjek. Imas karena di sini benda hidup, makhluk hidup. Nah, untuk pola kalimatnya yang lain di sini ada nanya nih Kak, suki desu. Nah, untuk menyatakan kesukaan. Ga di sini untuk penegasan atau penjelas objek. Menyatakan kesukaan terhadap sesuatu. Kata benda ditambahi ga suki desu. Watashi wa ramen ga suki desu. Saya suka ramen. Subjek, partikel wa, kata benda, ga suki desu. Nah, untuk kalimat tanyanya, kata bendanya dulu, ga, kata benda, contoh-contoh. Kata benda, ga, suki desu ka, suki desu ka, karena kalimat tanya diakhiri dengan ka. Ramen ga, suki desu ka. Nah, kalau misalnya suki, suka, hai, ramen ga, suki desu. Iya, suka. Kalau negatif, iye, ramen ga, suki ja arimasen. Atau suki janai. Tidak, saya tidak suka ramen. Misal suka tenis, suka sepak bola, bisa. Kata benda. Saya suka kue, keke ga, suki desu. Itu. Selanjutnya, untuk menyatakan kebisaan. Ga dekimasu. Menyatakan kebisaan. Kata benda ga dekimasu. Dekimasu di sini untuk menyatakan kebisaan, bisa melakukan sesuatu. Pola kalimatnya, kata benda ga dekimasu. Nihongo ga dekimasu. Saya dapat berbahasa Jepang. Saya bisa bahasa Jepang. Di depan kata benda ini bisa ditambahi subjek. Anita-san wa Nihongo ga dekimasu. Siapa lagi ya? Kirana-san wa Eigo ga dekimasu. Bisa bahasa Inggris. Nah, untuk bentuk negatifnya, Nihongo ga dekimasen. Tidak bisa bahasa Jepang. Watashi wa Nihongo ga dekimasen. Tidak bisa berbahasa Jepang. Kalimat tanyanya, Nihongo ga dekimasu ka? Apakah kamu bisa berbahasa Jepang? Untuk pola kalimatnya sama ya, kata benda, ga dekimasu ka? Ingat-ingat kalau misalnya kalimat tanya belakangnya selalu diakhiri ka. Oke. Baik. Untuk pertemuan 5, apakah ada pertanyaan? Jika ada nanti ditulis di kolom komentar ya. Di sini ada tugas selanjutnya, ubahlah ke bahasa Jepang. Saya bisa bahasa Indonesia. Ini buku, apakah di sana toilet, apakah di sini kantor? Saya tidak bisa bahasa Inggris. Saya suka buku, saya tidak suka sayur. Yang terakhir, saya suka tas. Nah, kalau misalnya kata sifat dan kata bendanya tadi ditulis, dan pola kalimatnya ditulis, akan mudah untuk mengerjakan soal ini. Baik, minasang, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Nanti dikumpulkan di Google Classroom. Baik, sampai jumpa. Terima kasih. Kita akan berjumpa di pertemuan yang ke-6. Ganbate kudasai. Semangat.